Halo Sobat Astral, kembali lagi di channel Si Hantu Prediksi. Gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Astral? Semoga Sobat Astral diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dimanapun Sobat Astral berada ya. Seperti biasa pada kesempatan kali ini Si Hantu telah menyiapkan 5 pertandingan dari Liga-Liga Eropa buat kita bahas dan prediksikan hasil akhirnya ya. Di pertandingan yang pertama kita ke Liga Italia nih ya, Serie A nih tepatnya. Di pertandingan antara Parma yang akan menjamu Torino. Di pertandingan kedua masih di Serie A nih, di pertandingan antara Genoa yang akan menjamu Lazio nih. Di pertandingan yang ketiga kita bergeser ke London nih, ke Inggris tepatnya ya. Bukan di London sih, kita bergeser ke Inggris tepatnya di kota Liverpool nih ya, yaitu di kandang Everton. Mereka akan menjamu West Ham nih ya. Di pertandingan yang keempat kita ke La Liga Spanyol, di mana Valencia mereka akan menjamu Real Oviedo. Dan di pertandingan yang kelima kita ke Swedia nih, di mana ada Öster IF yang akan menjamu Göteborg nih ya sobat-sobat Astral. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pertandingan yang pertama. Di pertandingan yang pertama kita ke Serie A Italia, di pertandingan antara Parma yang akan menjamu Torino nih. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang, Parma hanya mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan. Sementara Torino dari 6 laga ke belakang, mereka mampu menang sebanyak 3 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan nih ya sobat-sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Parma hanya mampu menang sekali, sementara Torino mereka mampu menang sebanyak 2 kali. Dan di 3 laga sisa itu berakhir seri ya sobat-sobat Astral. Dan dari 6 kali pertemuannya, Parma hanya mampu mencetak 6 gol dan harus menerima 14 kartu kuning. Sementara Torino mereka mampu mencetak 9 gol dan harus menerima 9 kartu kuning dan 1 kartu merah nih sobat-sobat Astral. Oke sobat Astral, sekarang kita ke klasemen sementara di Serie A nih ya, di mana sang tuan rumah Parma berada di posisi ke-18 ya dengan 2 poin dari 4 pertandingan. Sementara Torino berada di posisi ke-13 nih ya, sedikit lebih baik nih tapi masih di papan tengah ke bawah juga nih ya, yaitu dengan 4 poin dari 4 pertandingan nih sobat-sobat Astral. Jadi sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini para bandot memberikan angka 1/4 dan leg-legan ya, sementara untuk over undernya ada di angka 2 1/4 dan 2,5 nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan furan ya, tepatnya handicapan fur ya, ke Torino ya di angka 1/4 nya. Sementara untuk over under kalian bisa mengambil di under 2/4 nya nih ya, karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini Torino akan menang dengan skor tipis aja nih ya sobat-sobat Astral, yaitu 0-1 ya. Oke sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang kedua masih di Serie A Italia, tepatnya di pertandingan antara Genoa yang akan menjamu Lazio nih ya sobat-sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim. Dari 6 pertandingan ke belakang, Genoa hanya mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan nih ya. Sementara Lazio yang baru melaksanakan 4 laga, mereka hanya mampu menang sekali serta harus menelan 3 kali kekalahan nih ya sobat-sobat Astral. Jadi tidak begitu baik juga nih buat Lazio. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Genoa hanya mampu menang sebanyak 2 kali, sementara Lazio mereka mampu menang sebanyak 4 kali nih ya sobat-sobat Astral. Dan dari 6 pertemuan tersebut, Genoa hanya mampu mencetak 5 gol dan harus mendapatkan 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara Lazio mereka mampu mencetak 8 gol dan harus menerima 11 kartu kuning dan 1 kartu merah nih ya sobat-sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke klasemen sementara di Serie A nih ya. Di sini sang tuan rumah Genoa berada di posisi ke-16 nih dengan 2 poin dari 4 pertandingan. Sementara Lazio berada di posisi ke-14 nih dengan 3 poin dari 4 pertandingan ya sobat-sobat Astral. Jadi Lazio memang memiliki sedikit lebih baik ya posisi di klasemen, tapi ini baru pekan kelima ya, jadi poinnya juga belum terlalu banyak nih. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini para bandot memberikan angka leg-legan serta 1/4 aja ini ya. Sementara untuk over undernya ada di angka 2/4 dan 2 ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Lazio ya di angka 1/4 nya aja langsung. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di under
duanya aja nih ya. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini Lazio akan menang tipis nih ya, itu dengan skor 0-1 ya sobat-sobat Astral. Oke sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang ketiga nih. Kita ke tanah Britania Raya ya, tepatnya di pertandingan antara Everton yang akan menjamu West Ham United nih. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 laga ke belakang, Everton hanya mampu menang sebanyak 3 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan harus menelan 2 kali kekalahan. Sementara West Ham dari 6 laga ke belakang, mereka hanya mampu menang sekali nih ya, dan harus menelan 5 kali kekalahan nih sobat-sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Everton hanya mampu menang sekali, sementara West Ham mereka mampu menang sebanyak 3 kali nih ya. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya. Dan dari 6 pertemuan tersebut, Everton hanya mampu mencetak 4 gol dan harus menerima 8 kartu kuning. Sementara West Ham mereka mampu mencetak 8 gol dan harus menerima 11 kartu kuning nih ya sobat-sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke klasemen sementara Liga Inggris nih ya. Tentu saja di mana sang tuan rumah Everton berada di posisi ke-12 ya, dengan 7 poin dari 5 pertandingan. Sementara West Ham berada di posisi ke-19 nih ya sobat-sobat Astral, dengan 3 poin dari 5 pertandingan ya. Jadi di liga sepertinya bukan modal yang begitu baik ya ketika harus bertandang ke kandang Everton nih ya sobat-sobat Astral. Sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandel nih ya. Di sini para bandel memberikan angka 3/4 dan 1 ya. Sementara untuk over under yang ada di angka 2,5 dan 2/4 aja nih ya. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil overan sebenarnya nih ya, di over 2,5-nya nih ya. Karena menurut saya akan terjadi 3 gol nih ya. Tapi untuk kali ini saya akan lebih mengunggulkan sang tuan rumah ya. Jadi kalian bisa mengambil ke handicapan Everton ya di angka 3/4-nya aja. Sementara untuk over-under ya kalian bisa mengambil di over 2,5-nya nih ya. Karena menurut saya Everton akan menang dengan skor antara 3-0 ataupun 2-1 nih ya sobat-sobat Astral. Karena Everton juga masih bisa dibilang akan menemukan performa terbaiknya nih ketika menghadapi tim yang lebih lemah daripada dia ya. Oke sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Kita pindah negara nih, kita ke Spanyol ya, tepatnya di La Liga Spanyol. Di pertandingan antara Valencia yang akan menjamu salah satu tim promosi nih, yaitu Real Oviedo nih ya sobat-sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 laga ke belakang, Valencia hanya mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan nih ya. Sementara sang tim promosi Real Oviedo dari 6 laga ke belakang, mereka hanya mampu menang sekali dan menelan 5 kali kekalahan ya sobat-sobat Astral. Jadi bisa dibilang masih masa transisi nih dari kasta kedua ke kasta tertinggi nih ya sobat-sobat Astral. Apakah Real Oviedo mampu bertahan di kasta tertinggi La Liga Spanyol buat musim ini? Kita lihat saja. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 4 kali pertemuannya, Valencia mampu menang sebanyak 2 kali dan di 2 laga sisa itu berakhir seri ya. Real Oviedo belum pernah menang nih ketika berhadapan dengan Valencia nih. Tapi ini head to headnya terjadi sudah sangat lama nih ya, sekitar 24 tahun yang lalu ya sobat-sobat Astral. Jadi ini hampir tidak relevan ya untuk pertandingan kali ini. Dan dari 4 kali pertemuan tersebut, Valencia mampu mencetak 8 gol serta harus menerima 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara Real Oviedo mereka hanya mampu mencetak 2 gol serta harus menerima 3 kartu kuning nih sobat-sobat Astral. Sekarang kita ke posisi sementara di klasemen La Liga nih, di mana Valencia berada di posisi ke-12 ya, dengan 8 poin dari 6 pertandingan. Sementara Real Oviedo berada di posisi ke-19 nih ya sobat-sobat Astral, dengan 3 poin dari 6 pertandingan ya. Di atas kertas Valencia jauh lebih diunggulkan, apalagi Real Oviedo hanya tim promosi ya sobat-sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar. Di sini para bandar memberikan angka 3/4 dan 1 ya. Sementara untuk over undernya ada di angka 2/4 dan 2,5 nih sobat-sobat Astral. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan Valencia ya di angka 1-nya aja langsung. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di over 2,5-nya nih. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini Valencia akan menang dengan skor yang cukup fantastis nih, yaitu 3-1 ya sobat-sobat Astral.
Oke Sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang kelima atau yang terakhir nih. Kita ke Liga Swedia nih, tepatnya di pertandingan IF Oster. Mereka akan menjamu IFK Göteborg ya. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 laga ke belakang, Oster IF hanya mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan. Sementara IFK Göteborg dari 5 laga ke belakang, mereka mampu menang sebanyak 3 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih sobat-sobat. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Göteborg tidak pernah menang nih ketika berhadapan dengan Oster. Sementara Oster mereka mampu menang sebanyak 3 kali dan 3 laga sisa itu berakhir dengan seri ya sobat-sobat Astral. Dan dari 6 kali pertemuannya, Oster mampu mencetak 8 gol dan harus menerima 10 kartu kuning. Sementara Göteborg mereka hanya mampu mencetak 4 gol dan harus menerima 6 kartu kuning dan 2 kartu merah nih sobat-sobat. Sekarang kita bergeser ke posisi sementara di klasemen Liga Swedia nih, di mana Göteborg sang tamu berada di posisi kelima ya dengan 41 poin dari 24 pertandingan. Sementara sang tuan rumah Oster mereka berada di posisi ke-14 nih ya dengan 22 poin dari 24 pertandingan nih sobat-sobat Astral. Jadi kalau di atas kertas sebenarnya Oster hanya menang ketika di head to head aja ya. Kalau ke statistiknya sepertinya Göteborg sedang dalam tren yang cukup positif nih sobat-sobat Astral. Di sini ya, para bandot memberikan angka 1/4 dan setengah ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 2,5 dan 23/4 nih ya sobat-sobat Astral. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Göteborg ya di angka setengahnya. Sementara untuk over-undernya kalian bisa mengambil di over 23/4-nya langsung aja nih ya. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini IFK Göteborg akan menang dengan skor 1-3 ya sobat-sobat Astral. Oke sobat Astral, itulah kelima pertandingan kita pada video kali ini ya. Sedikit saya ringkas buat sobat-sobat Astral nih. Di pertandingan yang pertama kalian lebih saya sarankan buat menahan Furan ke Torino ya di angka 1/4. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di under 2/4-nya nih. Di pertandingan yang kedua kalian juga saya sarankan buat mengambil handicapan ke Lazio ya di angka 1/4 juga nih. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di under 2. Di pertandingan yang ketiga kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Everton ya di angka 3/4. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di over 2,5-nya nih. Di pertandingan yang keempat kalian lebih saya sarankan buat mengambil overannya ya di angka 2,5. Sementara untuk handicapan dan fur kalian bisa mengambil handicapan ke Valencia di angka 1-nya. Di pertandingan yang kelima tentu saja kalian saya sarankan untuk mengambil overan lagi nih di angka 2,3/4-nya. Sementara untuk handicapan dan fur kalian bisa mengambil ke Göteborg ya di angka setengahnya nih ya. Oke sobat Astral, bagi kalian pencinta single bet kalian bisa memilih salah satu dari ke-10 pilihan yang saya berikan ini. Dan jangan lupa tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Dan bagi kalian pencinta bola yang gak mau ketinggalan informasi bola dari Sihantu Prediksi, kalian bisa ikutin dan join di semua channel dan sosmed Sihantu Prediksi yang udah saya taruh di deskripsi ya. Dan bagi sobat Astral yang gak mau ketinggalan video selanjutnya dari Sihantu Prediksi, kalian bisa subscribe. Dan jangan lupa hidupin tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe-nya ya. Dan ingat selalu pesan Sihantu Prediksi. Buat sobat-sobat Astral pencinta bola yang doyan begadang, jaga kesehatannya. Salam olahraga, salam Sihantu Prediksi.